Baik Bapak Ibu, saya ingin sampaikan tentang Pengkhotbah 7 ayat 1 dan 2 dan 4. Ayat ini sering digunakan untuk di saat ada di rumah duka. Tapi saat ini saya sampaikan di tempat ini. Tidak ada bedanya, ya. Justru kalau di tempat ini waktunya 1 jam. Kalau di rumah duka cuman 15 menit. Ya, lebih jelas di sini. Oke, kita lihat di Pengkhotbah 7 ayat 1 dan 2 dulu. Yang bacakan Pak Handoko. Wah, sudah lama saya tidak dengar suaranya Pak Handoko. Sama Pak. Ya, kangen lah ya. Sama Pak. Pengkhotbah 7 ayat 1 dan 2. Ya. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ya, kita bahas ayat yang kedua dulu. Nanti baru ayat yang pertama. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Kenapa? Karena di rumah duka, firman ini maksudnya apa? Karena di rumah duka itu banyak hikmat Allah yang bisa kita ambil, kita renungkan, yang membawa manusia rohani kita mendapat makanan rohani, yang menumbuhkan iman kita untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita buka lanjut di ayat 4-nya Pak Handoko. Pengkhotbah 7 ayat 4. Ya. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Ya, ini jelas sekali. Jadi orang yang berhikmat senang berada di rumah duka. Kita bandingkan dulu. Kalau kita melihat hal-hal yang menumbuhkan keinginan daging kita, yaitu di rumah pesta, iman kita justru tidak dapat makanan dan menjadi lemah. Yang dipikiri hal yang jasmani. Coba Anda bisa renungkan hal ini. Kalau kita di rumah pesta, kita lebih fokus yang mana? Makanannya kan? Pestanya kan? Hal-hal yang jasmani. Yang membuat iman kita tidak menjadi bertumbuh. Apakah tidak boleh Pak ke rumah pesta? Boleh. Nanti kita lihat ya, boleh. Tapi ini pengkhotbah ingin menunjukkan bahwa membandingkan antara rumah duka dan rumah pesta. Kenapa rumah duka itu tempat berhikmat? Ketika kita melihat peti mati, seharusnya kita merenung. Memang tidak semua orang ya tidak semua orang. Makanya di ayat 2-nya itu hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Tentu ini orang yang berhikmat. Memperhatikan ketika dia lihat peti mati, apalagi itu orang terdekat kita. Oh, itu mendalam. Ya. Bukan soal sedihnya, tapi orang yang berhikmat itu melihat seperti ini, bahwa kita akan bakalan mengalami yang sama. Kita akan mengalami hal yang sama. Pernah nggak memikirkan bahwa setelah mati kita kemana? Sudah siapkah kita ketika hal itu tiba dalam hidup kita? Ini tidak main-main Bapak Ibu.
Kalau peristiwa ini, kalau di rumah pesta, kita tidak pernah memikirkan hal ini. Yang dipikirkan senang aja. Tidak ada hikmat yang kita ambil untuk menumbuhkan iman kita, tidak ada. Tidak ada rasa bergetar, itu tidak ada di hati kita. Jujur ya, walaupun saya sudah belajar firman, ya begitu lama saya ikuti SK itu ya 2013 mungkin, lebih dulu Pak David ya. Saya belakangan ini ngalami gini, saya kan tidak nyangka kalau punya darah tinggi. Setelah 2 tahun yang lalu, saya sempat stroke ringan, baru ketahuan kalau darah tinggi. Berapa bulan yang lalu, saya ngalami darah saya nggak stabil lagi. Nggak tahu tiba-tiba saya habis minum kopi, biasanya nggak apa-apa, minum kopi, itu punya tuku kopi kan cukup keras ya kopinya, ada robustanya. Saya minum pagi tidak apa-apa, terus besoknya saya minum lagi. Sore itu habis makan, pulang gereja kalau saya. Habis makan, jantung saya itu berdebar sekali. Debarnya cepat banget gitu. Kalau mungkin Pak Adi sudah biasa, saya nggak biasa itu. Ya. Duduknya nemen sampai saya itu was-was gitu. Terus selesai makan saya masuk kamar, nggak enak saya. Badan itu saya nggak enak. Sempat hilang-hilangan gitu. Saya panggil istri dengan nada agak keras, "Mam," gitu. Dia di kantor. Itu jam malam sekitar jam 8:30 mungkin, ada jam 9. Kantor sudah tutup. Nah, istri lagi ngerekap. Terus dia buru-buru ke kamar. Terus dia lihat kondisi saya, dia khawatir gitu. Memang kondisi saya, buat saya nggak baik-baik. Nggak seperti, saya nggak pernah mengalami hal seperti ini. Itu jantung tambah was-was, tambah banter. Terus sempat hilang-hilangan. Anda tahu di pikiran saya apa? Saya takut mati loh. Tuhan, jangan panggil saya dulu Tuhan. Serius. Saya masih punya istri yang saya butuhkan. Saya masih punya Valeri yang membutuhkan saya. Saya ngomong seperti itu sama Tuhan. Takut Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengalami seperti itu, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita mengalami itu rasa takut itu besar sekali. Kayak di masa transisi gitu. Hilang-hilang itu sampai hilang gitu. Aduh Tuhan, ojo panggil dulu Tuhan. Sampai akhirnya istri telepon karyawan saya yang baru pulang, suruh kembali, suruh ngawal mau ke UGD. Akhirnya dibawa ke UGD bersama istri yang setir sampai sana. Ya enggak diapa-apain, cuma di EKG, dites semua, enggak apa-apa, ditunggu, mau nunggu boleh, mau pulang boleh. Itu belum selesai masih, sampai kira-kira 1 jam lebih, 1 jam setengah. Ya 11:30, selesai, tenang, baru saya pulang, besoknya enggak ada apa-apa. Tapi peristiwa itu cukup mengesankan buat saya. Menggores gitu. Dan rasa takut itu membuat saya hidupnya lebih hati-hati. Walaupun masih ada cerobohnya loh, ada. Tapi lebih hati-hati mengingat hal itu. Tuhan, aku tidak main-main lagi. Tolong aku. Walaupun masih kadang-kadang ngomong itu masih bisa salah. Nah, pengkhotbah menunjukkan bahwa membandingkan kalau di rumah pesta itu tidak ada hikmat yang membangun iman kita. Tapi di rumah duka
Itu membuat kita bisa melihat hikmat Tuhan yang menuntun kita. Orang yang berhikmat suka di rumah duka. Artinya orang yang berhikmat melihat sesuatu yang di depannya. Tuhan bisa bicara lewat peristiwa itu. Tapi kita menangkapnya enggak. Kita memperhatikan enggak. Apa hanya kita memperhatikan kalau kita ke rumah duka itu kacangnya, makanannya, atau ngobrol, simpati, empati. Kita lebih mendulukan itu supaya kita dilihat orang bahwa kita itu sangat penuh kasih seperti itu. Tapi yang Tuhan mau memikirkan kekekalan setelah kematian itu kemana? Itu hikmat. Sebetulnya hikmat itu bukan hanya di rumah duka, enggak. Cuman ini pengkhotbah hanya membandingkan bahwa rumah duka dan rumah pesta. Rumah yang penuh hikmat dan rumah yang tidak ada hikmat. Apakah di rumah pesta ada hikmat? Ada. Tergantung pola pikir manusia itu sendiri. Sebetulnya bukan hanya di rumah duka hikmat itu. Justru di rumah, di gereja ini penuh hikmat. Ketika Anda mendengar firman seperti ini, itu hikmat. Tentu firman yang disampaikan dengan benar. Saya percaya di tempat ini melalui Pak David, melalui Pak Eras, firman disampaikan penuh dengan kemurnian dan di dalamnya penuh hikmat. Saya kalau duduk dengarkan Pak David ngomong, pulang dapat sesuatu yang menegur saya. Yang membuat Tuhan, aku mau hidup di dalam itu. Atau Tuhan, terima kasih buat teguranmu. Itu setiap hari, itu yang menuntun iman kita. Itu yang memelihara iman kita. Cuma dikatakan oleh pengkhotbah, hendaknya orang yang hidup memperhatikan enggak. Sekali lagi tidak semua orang di rumah duka memperhatikan hal itu. Atau kita yang di tempat ini sudah dengar firman, tapi tidak memperhatikan hikmat itu. Hanya sekedar cuman ibadah, datang ibadah, berkewajiban, saya seorang Kristen, saya harus hari Minggu ke gereja, selesai kolekte, dengarkan firman, diberkati pulang. Tidak ada hikmat yang diambil untuk membangun iman kita. Amin. Dikatakan di ayat 4, orang berhikmat senang berada di rumah duka. Sebetulnya bukan hanya di rumah duka, tapi di gereja. Ini soal pilihan. Tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat yang bersukaria. Orang bodoh itu senang di tempat yang tidak ada hikmat. Pada umumnya manusia sibuk dengan hal jasmani, tetapi tidak menganggap penting hal rohani yang membawa kepada hidup kekalnya. Bahkan ada yang meninggalkan Tuhan demi hidup duniawinya. Gila enggak? Sudah dengar firman yang kuat, firman yang murni, tapi meninggalkan kebenaran. Sedih banget. Sebetulnya bukan hanya di rumah duka saja yang banyak hikmat Allah. Di gereja yang benar justru lebih banyak hikmatnya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar memperhatikannya? Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya, itu firman katakan. Kata memperhatikan dalam terjemahan IMB menaruh hal
Menaruh artinya menaruh hal ini di hatinya. Atau saya bacakan, lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Karena itulah akhir setiap orang. Hendaklah orang yang hidup menaruh hal ini di hatinya. Ini bicara merenungkan kejadian itu, merenungkan apa yang Anda lihat. Tuhan tuh bicara bisa lewat segala hal Bapak Ibu, bukan hanya di rumah duka. Anda lihat film pun kalau kerangka berpikir Anda benar, Anda akan melihat hikmat Tuhan, Anda akan melihat teguran Tuhan, akan Anda melihat Tuhan berbicara lewat peristiwa itu. Semua. Anda mau di gereja, mau di rumah, mau di bisnis, mau di manapun, tempat umum. Kalau kerangka berpikir kita benar, Anda akan bisa melihat, bahkan bisa mendengar ketika Tuhan memberitahu sama Anda hikmat yang Anda lihat. Amin. Contoh umpama, ada suatu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang tidak nyaman, umpamanya kemarin minggu yang lalu mobil saya trouble, jadi disewa orang sebentar, balik kondisi panas karena saya tahu kesalahannya ini di drivernya, karena dia tidak kontrol airnya panas naik sampai kena silinder kopnya, ya cukup lumayan. Silinder kop itu ya bicara jutaan, kira-kira gitu. Sederhana, calorannya cuma 400.000. Ya. Apa yang Tuhan bicara buat saya? Tuhan tegur saya. Tuhan tegur saya lewat peristiwa itu. Karena hati saya mulai kurang hausnya. Tuhan tegur saya melalui peristiwa itu karena kurang kehausan saya. Baik, hal itu buat saya baik. Kalau kerangka berpikir kita benar, kita bisa melihat segala sesuatu, Tuhan bisa bicara lewat suatu peristiwa apapun. Suatu kali saya menegur karyawan saya. Saya negur keras sama dia. Selesai negur, dari peristiwa itu, ketika saya mandi, Tuhan bisa bicara gini. Saya sering ketika mandi Tuhan bicara ya. Gini di hati saya. Kamu ngomong gitu tuh, wong kamu juga gitu. Aduh Tuhan, ampuni aku. Kamu ngomong gitu, kamu pun seperti itu. Kamu nasihati orang, tapi kamu kayak gitu juga. Aduh Tuhan, ampuni aku. Oleh karena itu, kita lihat di Matius 6 ayat 22 dan 23. Ayat 22 sampai 23. Matius 6 ayat 22 dan 23. Ya. Mata adalah pelita tubuh. Ya. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Iya. Kalau mata hati kita gelap, artinya kerangka berpikir kita, cara berpikir kita, pola berpikir kita itu gelap. Tidak diterangi oleh firman Tuhan, tidak pernah diterangi, tidak pernah belajar firman Tuhan, tidak pernah mendengar firman Tuhan untuk menerangi cara berpikir. Ada gelap. Ketika gelap melihat sesuatu itu, gelap semua. Tidak ada nilai hikmatnya sama sekali. Tidak ada nilai kekalnya. Tapi kalau Anda dan saya, di ayat atasnya itu kan kumpulkan harta, jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di surga.
Harta di surga itu firman Tuhan. Ketika kita mengakumulasi, mendengar firman, mendengar hikmat yang dari Allah, diterangi oleh firman itu, yang membuat kerangka berpikir kita terbentuk. Ini bukan satu hari, bisa bertahun-tahun. Dan kalau kerangka ini berpikir terbentuk, maka Anda melihat segala sesuatunya dengan nilai kekekalan, bukan nilai duniawi. Bukan tampilan fisik kita. Semua orang pada umumnya ingin dilihat orang itu baik-baik, dilihat orang itu terhormat, dilihat orang itu, oh orang kaya, dilihat, wow penampilannya, oh ganteng, oh cantik. Semua orang ingin dilihat seperti itu. Tapi itu semua semu. Itu ada akhirnya semua. Ketika kita mati, selesai semua. Tapi setelah kematian, pernahkah kita memikirkan hal itu? Bahwa ada hidup kekal yang jauh lebih bernilai daripada nilai yang kita pikirkan pada umumnya. Yang kita pikir kehormatan itu, nilai yang tertinggi. Tidak ada apa-apanya ketika mati. Tapi kekekalan itu selama-lamanya kita bersama Allah. Dalam hidup seperti ini, dalam keadaan baik-baik. Nilai pada umumnya itu menyesatkan, tapi nilai firman Tuhan itu menyelamatkan. Hikmat itu menyelamatkan. Kalau mata hati kita terang, maka kita memiliki kemampuan atau dapat mengerti ketika Tuhan bicara lewat kejadian tersebut. Dan ini yang membuat iman kita bertumbuh. Tetapi apakah kita bisa menangkapnya pesan Tuhan buat kita dalam setiap kejadian dan menaruh dalam hati kita supaya kita tetap di dalam bagian persiapan rencananya, itu penting. Karena dunia akan membuat kita lupakan rencana Tuhan. Makanya pengkhotbah membandingkan rumah pesta dan rumah duka. Artinya rumah pesta tidak ada hikmat. Yang dinilai hanya hal jasmani. Baju bagus, makanan bagus. Tapi di rumah duka ada peti mati. Kita bisa merenungkan bahwa kita akan mengalami yang sama saatnya nanti. Dan setelah itu, ketika kita mengalami hal yang sama, sudah siapkah kita? Pernahkah kita mempersiapkannya itu? Sekarang kita bahas saja yang satu, ya. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Tadi di rumah duka itu penuh hikmat. Ya. Sekarang dikatakan nama yang harum, apa hubungannya Pak hal ini? Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pak, hari kelahiran itu lebih baik dari hari kematian, Pak. Itu pada umumnya orang berpikir seperti itu. Iya kan? Siapa orang senang lihat ada kematian? Enggak senang kan? Iya, tapi kalau ada kelahiran kan senang toh. Rumah itu bahagia banget ada seorang bayi yang baru lahir. Tapi lihat ada kematian kan sedih. Tapi pengkhotbah dikatakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Menurut dunia demikian. Makanya banyak orang takut mati. Tidak suka dengan hal kematian daripada hari kelahiran. Banyak orang berusaha supaya enggak mati-mati dengan segala cara. Kematian akan menimpa semua orang dan bahkan hal ini akan menimpa diri kita juga. Bila hal itu terjadi, apakah hari kematiannya akan lebih baik daripada hari kelahiran? Maksudnya seperti ini. Hari kematian itu lebih baik dari kelahiran itu
kalau hari kematiannya itu dipersiapkan. Kalau sehari-harinya kita sebagai orang beriman mempersiapkan hari kematian sebelum kematian itu tiba, justru hari kematian itu hari yang indah buat orang tersebut. Amin. Tapi kalau orang itu tidak pernah mempersiapkan, itu malah petaka buat orang itu. Ini maksudnya. Amin. Apakah kita sudah mempersiapkannya? Apakah ia sudah berlaku bijaksana selama hidupnya, sehingga pada hari kematiannya ia sudah membuat nama yang baik di hadapan Allah? Orang yang hidup harus memperhatikannya, sementara masih ada waktu untuk berubah. Karena nama yang baik tidak dapat dibuat dalam beberapa menit dengan bertobat menjelang kematian. Tidak bisa ketika kita mau mati, Tuhan, aku mengaku dosa, ampuni Tuhan. Aku mau ikut Engkau Yesus, aku jadikan Engkau Tuhanku. Enggak bisa. Sebelum hari kematian Anda harus membuat hidupmu bersih. Layak di hadapannya. Dalam keseharian itu tidak bisa dibangun seketika. Itu waktu yang panjang. Itu butuh hikmat yang banyak yang dikumpulin. Makanya pengkhotbah dikatakan rumah duka itu penuh hikmat. Sekali lagi bukan hanya rumah duka, justru di gereja lebih banyak hikmat. Pertanyaannya gini, kita memilih ke gereja atau ke tempat lain? Memilih tempat yang penuh hikmat atau memilih tempat yang tidak ada hikmat? Amin. Dan perlu diketahui persiapan menyambut hari kelahiran dan hari kematian itu berbeda. Persiapannya jauh lebih panjang hari kematian. Kalau ada anak mau lahir, persiapannya berapa bulan? 9 bulan sebelum lahir. Mungkin bajunya disiapkan dan segala macamnya. Untuk menyambut kelahiran seorang anak. Tapi menyambut kematian itu butuh waktu yang panjang. Sepanjang apa, Pak? Seumur hidup kita mempersiapkannya. Maka dikatakan nama yang baik lebih baik daripada minyak yang harum. Kenapa? Anda kalau mau wangi, Anda ke toko minyak wangi, semprot, gak sampai berapa menit, langsung wangi. Harum. Tapi untuk membangun suatu nama yang harum, tidak bisa seperti itu Anda beli di toko minyak wangi, tidak ada. Anda harus membangunnya setiap hari. Apalagi nama yang harum di hadapan Allah. Amin. Saya kasih contoh kecil aja ya. Ini sepele tapi ini penting. Kita itu kan suka ketagihan Facebook, IG, ya, Instagram, kita lihat. Itu kalau lihat itu sama lihat firman itu jauh lebih hausan itu daripada firman. Iya Pak ya? Ya. Kalau kita mau jujur ya, ketika kita stabil dalam iman, begitu kita lihat itu terus sampai hanyut. Berikutnya seperti itu, perhatikan, haus akan firman itu akan turun di kita. Haus akan doa itu akan turun di kita. Rasa respek sama dia itu akan turun. Iya Pak ya? Ya. Dunia tanpa sadar, tanpa kita sadari, menarik kita. Tapi apakah kita menyadari hal itu? Ketika kita dengar firman di gereja,
dengar firman, dengan sisi khotbah, renungan pagi, doa pagi. Itu menjaga kondisi iman kita. Tuhan bisa tegur lewat itu. Tuhan bisa tegur lewat suatu peristiwa. Tapi kan lebih baik kalau satu teguran itu lewat firman. Itu jauh lebih bagus. Apalagi Tuhan bicara di hati kita, itu jauh lebih bagus. Tuhan itu lembut. Tuhan tidak suka dikit-dikit dipukul, enggak. Kalau sudah diingatkan berapa kali, sekian kali tidak kena ya baru dipukul. Tapi kalau dia diingatkan dengan kata-kata cukup, tidak perlu dipukul. Tapi apakah kita peka terhadap itu? Yang membuat kita enggak peka itu apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar bukan dari perkataan dia. Itu yang membuat kita kepekaannya jadi berkurang. Sehingga kita tidak bisa melihat hikmat yang Tuhan sediakan di sekeliling kita. Ketika peristiwa terjadi yang nggak nyaman, ya cuek-cuek aja. Pak Daud bilang, kalau Tuhan tegur kita, tapi apakah orang itu tahu kalau Tuhan lagi negur? Jangan-jangan cuek aja, nggak ada apa-apa gitu. Wah celaka. Yang kita takutkan itu Bapak Ibu. Kalau Tuhan tegur berapa kali, tapi kita nggak tahu. Bahkan peristiwa yang mungkin sangat tidak nyaman bagi hidupnya, tapi dia tidak tahu. Wah itu sudah celaka. Sangat menakutkan. Hari kematian merupakan awal hidup yang jauh lebih baik bersama Allah. Tapi kita harus membangunnya untuk mencapai itu. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Kalau kita mau harum secara jasmani itu tidak memerlukan waktu yang panjang. Kita beli minyak wangi, semprot, sudah langsung wangi. Tapi kalau nama yang harum, harus membangunnya setiap hari dengan ketekunan. Berdoa setiap hari, baca firman setiap hari. Dengaran siji khotbah setiap hari. Datang dalam PA. Datang tiap minggu untuk dengarkan firman Tuhan. Bukan hanya datang, tapi memperhatikan dan menaruh di dalam hatinya. Kalau enggak, ya sia-sia kita datang. Kalau hanya sekedar kewajiban bahwa kita itu orang Kristen harus ke gereja. Seorang yang harus membawanya setiap hari, setiap saat, tidak bisa tiba-tiba jadi harum, perlu ketekunan, perlu kesabaran, melewati ujian yang berat, membutuhkan waktu yang panjang, sepanjang umur kita. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu yang ada. Nah, dalam masa-masa inilah kita bisa menjadi lemah, jenuh, butuh kekuatan dari yang maha tinggi, butuh perkataan, butuh Tuhan berbicara. Tuhan bisa bicara lewat khotbah, doa, baca Alkitab, juga peristiwa hidup dalam setiap kejadian. Pertanyaannya, apakah kita memperhatikan hal itu? Kalau kita mendapat teguran yang nyata umpamanya hal yang enggak nyaman, seringkali yang kita pikirkan solusi bagaimana menyelesaikan masalah itu. Bukan tidak salah. Tapi sebetulnya di balik itu kalau orang itu memiliki pikiran yang rohani, dia bisa melihat Tuhan, kenapa peristiwa yang terjadi buat hidupku. Dia akan mengerti maksud Tuhan. Dan ketika dia mengerti, itu membangun imannya. Walaupun itu tidak nyaman. Seorang ayah atau ibu ketika anak ditegur berapa kali tidak bisa, mungkin tidak garap PR, dan ketika sudah berapa kali
baru dijeples sama orang tuanya. Dia merasa sakit ketika dia dipukul sama orang tuanya. Dan dia akan berterima kasih kepada orang tuanya ketika dia mempunyai anak yang sama, ketika dilihat anaknya nyeples dan dia tahu bahwa masa depan anak itu dia yang jaga. Baru terima kasih Tuhan. Kalau tidak orang tua aku tidak tegur, aku tidak akan menjadi orang tua yang baik buat anak-anakku. Kadang kita bisa melihat kebaikan Tuhan itu tidak saat ini, tapi cukup waktu yang panjang. Orang yang haus akan kebenaran akan dipuaskan. Itu waktu yang panjang. Kebenaran yang hausnya itu harus terakumulasi. Baru nanti dipuaskan waktu yang panjang. Amin, Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah kita memperhatikan hikmat Tuhan? Kalau pola pikir kita tidak pernah dibangun atau sekedar membangun, kita tidak akan bisa memperhatikan ketika Tuhan berbicara. Kita sering memperhatikan yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Dan kita minta pimpinan Roh Kudus agar kita bisa merespon setiap kejadian dan sikap yang benar. Supaya berkat abadi yang Tuhan sediakan tidak lewat begitu aja atau berlalu begitu aja. Tapi kita bisa mengambil hikmatnya. Dan tanpa kita sadari, itu membangun iman kita. Menjaga iman kita. Kalau Tuhan bicara lewat suatu peristiwa yang kita lihat, kita perhatikan, kita bisa merasa dekat dengan dia. Kita merasa dibangun oleh dia. Kita bisa lihat kebaikan dia. Kita bisa lihat tuntunan dia. Tapi pertanyaannya, apakah kita memperhatikan hal itu? Tidak mudah memang untuk hal ini. Kita lebih mudah untuk memperhatikan yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Tapi berjalan dengan Tuhan butuh kebenaran yang utuh. Jangan sia-siakan waktu-waktu yang ada dengan hal yang tidak, yang sia-sia, yang membuat kita itu tidak terbangun iman kita. Harus dengan ketekunan. Jangan lewatkan setiap peristiwa. Kalau cara berpikir kita benar, apapun yang kita lihat, Tuhan bisa berbicara lewat peristiwa itu. Tapi pertanyaannya juga, apakah kita membangun cara berpikir yang benar itu? Sekali lagi saya ulang, bukan hanya di rumah duka hikmat Tuhan. Tapi justru di gereja, pemberitaan firman Tuhan itu penuh hikmat. Tapi apakah kita memperhatikannya? Apakah hanya sekedar kewajiban kita ada di gereja? Amin. Kalau kita mengalami gesekan satu sama lain di gereja, itu ada hikmatnya. Kalau kita berpikir yang benar. Tidak malah menjadi kepahitan, tapi melihat hikmat, itu bisa lihat, Tuhan, aku masih tersinggungan. Itu hikmat. Justru itu mempersiapkan diri, Tuhan ampuni, tolong aku. Kalau seseorang tidak menyadari kebobrokan dirinya, tidak akan pernah bisa memperbaiki dirinya. Buat orang lain peristiwa gesekan itu bisa menyalahkan orang itu. Tapi buat orang yang berhikmat, memiliki cara berpikir yang benar, dia justru melihat hikmat yang dari Tuhan, Tuhan lagi tegur saya. Tuhan lagi ungkapkan isi hati saya yang penuh dengan kekotoran, kenajisan. Yang perlu diperbaiki. Ketika peristiwa itu terjadi, kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain.
untuk bisa melihat kesalahan diri kita. Itu sakit loh Bapak Ibu. Tapi itu menyelamatkan. Itulah hikmat. Amin. Saat peristiwa yang gak nyaman itu datang, gak nyaman, gak enak. Tapi kalau kita bisa melihat dengan cara berpikir yang benar, itu hikmat yang membangun kita. Apa yang sudah kita lewati itu, kita membuat menjadi kita lebih kuat. Kita membuat melihat pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Tuhan itu real, bukan hanya dibicarakan seperti ini. Enggak, Tuhan itu nyata. Amin. Pengkhotbah sedang memperlihatkan bahwa ketika kamu di rumah duka, kamu lihat sesuatu yang Tuhan bisa bicara lewat hal itu. Dan itu membangun iman kita. Sekali lagi, apakah kita memperhatikannya? Apakah kita sibuk dengan hal yang lain? Bukan tidak boleh untuk kita berempati. Tapi maksud Tuhan, apakah dia memikirkan kekekalan? Sudahkah kita siap? Ketika kita dilukai, disakiti orang, tapi kita bersikap dan merespon seperti sikap dan respon Tuhan Yesus. Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu memuliakan Allah. Itu respon Tuhan Yesus. Kenapa respon Tuhan Yesus seperti itu? Karena cara berpikirnya benar. Bukan menyalahkan orang yang menyalibkan. Tapi Tuhan ngomong, ampuni mereka. Justru peristiwa itu membuat imannya semakin kuat. Justru itu membuat semakin nyata Allah dalam hidupnya. Apakah Allah semakin nyata dalam hidup kita? Apakah kita hanya tahu Allah dari khotbah atau mengalaminya? Amin Bapak Ibu.